Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Hari ini hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 dalam program Mimbar Gemar Gereja Penil dan juga Anugerah Kemendung bersama dengan saya Pendeta Markus Indrianto. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas dan kegiatan hari ini, kita mengawali melalui Mimbar Gemar GSJA ini. Saya berharap Mimbar Gemar ini boleh memberkati kehidupan kita, membuat kita lebih bertumbuh di dalam Tuhan, membuat kita semakin dewasa, semakin mengenal Allah kita yang sungguh luar biasa. Hari ini saya diberkati sebagai nats pembacaan kita di dalam Mazmur 139 ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Allah. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Haleluya. Renungan pagi hari ini sebagai nats pagi hari ini, sebagaimana perikop dalam Mazmur 139, yaitu doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Bapak Ibu Saudara, sejak kecil yang kita sudah bersekolah minggu, pasti kita tahu, ngerti, ada lagu yang diajarkan sejak kecil kepada kita. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan kita berbuat jahat. Tuhan melihat. Sejak kecil kita diajarkan, sejak kecil kita diberitahukan untuk supaya kita mempunyai kesadaran dan pengenalan akan Allah kita sebagai Allah yang Maha Tahu. Ibu Saudara, kebenaran pagi hari ini berbicara tentang hal itu. Ibu Saudara dan saya memiliki Allah yang Maha Tahu. Ketika kita sungguh-sungguh mengerti, memahami, bahkan mengenal, kita memiliki Allah yang Maha Tahu, ada dampak yang sungguh luar biasa. Ada dampak implikasi logis dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh mempelajari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, kita memiliki Allah yang tahu. Dia tahu siapa kita. Perhatikan ayat pertama. Di situ dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dia tahu keberadaan diri kita. Dia tahu siapa kita. Bahkan lebih dari kita sendiri. Dia mengenal kita. Kata dipakai itu yada. Dia mengenal kita sungguh-sungguh luar dan dalam. Kata yada ini sebenarnya pengenalan yang berhubungan dengan seperti hubungan suami istri. Ketika Tuhan berkata, aku mengenal engkau, berarti Allah tahu kita apa adanya. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu latar belakang kita. Dan bahkan Dia mengenal seluruh kehidupan kita lebih daripada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau Allah mengenal kita begitu luar biasa, luar dalam bahasa manusia, mengenal kita sepenuhnya, hal itu juga harusnya
membangun kesadaran kita untuk kita juga bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18, di sana firman Tuhan berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Ketika kita mengerti dan memahami bahwa Allah pencipta langit dan bumi ini, bahwa Allah yang maha besar, bahwa Allah yang maha kudus, bahwa Allah yang sungguh luar biasa, pribadi yang transenden itu mengenal kita. Siapa kita ini? Kita manusia yang katakan tidak bernilai. Kita manusia mungkin seperti debu dan tanah. Tetapi kalau Allah yang maha agung itu mengenal kita, itu satu kasih karunia, itu satu kemurahan yang luar biasa. Itu adalah satu berkat yang luar biasa. Ilustrasinya, kalau Bapak Presiden Prabowo mengenal Bapak Ibu Saudara, betapa bangganya kita, betapa berbahagianya kita. Kebenaran malam pagi hari ini mengajarkan kita bahwa bukan hanya Pak Presiden, tetapi ini lebih daripada itu. Allah mengenal Bapak Ibu Saudara. Ini membuat kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mari kita juga bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Yang kedua, kebenaran yang kedua yang saya temukan dalam pembacaan kita, bukan hanya Dia tahu siapa kita ini, tetapi yang kedua, Dia tahu keberadaan kita dan Dia tahu juga isi hati dan pikiran kita. Perhatikan ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Ibu saudara, Tuhan sebagai Allah yang maha tahu, bukan hanya mengetahui keberadaan kita, tapi Dia juga mengetahui apa yang paling dalam hati dan pikiran kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dinyatakan Tuhan itu mengetahui pikiran kita dari jauh. Ketika Allah mengetahui keberadaan kita, entah ketika kita duduk dikatakan, entah ketika berdiri dikatakan, entah ketika kita tidur dikatakan firman Tuhan, entah kita juga berarti dalam pergumulan atau dalam kesulitan, dalam tangisan air mata, dalam keterpurukan, yakin percayalah Bapak Ibu Saudara, engkau punya Allah yang maha tahu segala keberadaan hidupmu. Makanya ada lagu yang mengatakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti keberadaan kita, keadaan kita, seperti apa dan bagaimana keadaan kita. Banyak orang mungkin gak ngerti, bahkan rekan kita, saudara kita, bahkan mungkin istri, suami, anak kita gak ngerti tentang pergumulan kita, tentang kesulitan kita, bahkan tentang kesedihan, bahkan tangisan air mata kita. Tetapi ingat, ada satu pribadi, Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Dia tahu Bapak Ibu Saudara, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu kisah tentang janda Naim. Dikisahkan bagaimana janda Naim ketika melihat janda Naim ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika janda ini menangis dalam pergumulannya, Tuhan tahu sampai ke dalam hatinya, dan Yesus menolong dia.
Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang peduli. Apa menjadi pergumulan kita? Apa menjadi keberadaan kita? Apa menjadi ketakutan kita? Apa menjadi pergumulan kita? Apa menjadi kesulitan kita? Sadarlah Bapak Ibu Saudara dan saya punya Allah yang Maha Tahu. Keberadaan kita, keadaan kita, kondisi kita, pikiran kita, hati kita, kesedihan kita, duka cita kita, tangisan kita, air mata kita. Kita punya Allah yang mengerti. Kita punya Allah yang Maha Tahu dan peduli. Yang ketiga, kebenaran yang saya temukan sebagai Allah yang Maha Tahu. Dia tahu perbuatan kita. Ayat yang ketiga dan 4 di sana dikatakan, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan, berbaring. Segala jalanku kau maklumi. 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kebenaran ketiga ini membangkitkan kesadaran kita bahwa Allah tahu perbuatan kita. Allah tahu tingkah laku kita. Allah tahu segala sepak terjang kita. Kesadaran ini akan memunculkan bagaimana kehidupan kita supaya tidak sembrono, supaya kita benar-benar hidup takut akan Tuhan, supaya kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang jujur, pribadi yang penuh integritas, karena kita punya kesadaran bahwa kita punya Allah yang Maha Tahu. Mata Tuhan melihat. Tidak ada yang bisa tersembunyi dari hadapannya. Tidak ada yang bisa lihai untuk menutupi perbuatan-perbuatanmu. Istrimu mungkin gak tahu. Suamimu gak tahu. Anak-anak mungkin orang tuamu gak tahu. Apa yang engkau perbuat. Apa yang engkau lakukan. Di dalam kesendirianmu. Di dalam kegelapan. Di dalam kamarmu yang tertutup. Tapi lihat. Ada satu pribadi yang Maha Tahu. Sehingga ketika kita menyadari bahwa ada Allah yang Maha Tahu, yang selalu melihat perbuatan kita, kita akhirnya dibangun menjadi anak Tuhan yang penuh integritas, yang hidup benar, hidup takut Tuhan. Sekalipun tidak ada orang yang melihat, kita tetap hidup clear, hidup pure, hidup murni, hidup berintegritas. Bukan hanya dalam perkataan, tapi juga perbuatan kita. Pikiran kita jernih, pikiran kita clear, pikiran kita benar, pikiran kita kudus, perkataan kita kudus, perbuatan kita kudus, semuanya kudus, penuh tanggung jawab, penuh rasa hormat, penuh rasa takut, berintegritas di hadapan Tuhan, karena kita memiliki Allah yang Maha Tahu tentang perbuatan dan tindakan kita. Yang keempat, pemahaman tentang bahwa kita memiliki Allah yang Maha Tahu akan membangkitkan kesadaran bahwa Dia Allah yang tahu keperluan kita. Ayat yang kelima di sana dinyatakan, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ini berbicara bagaimana tangan Tuhan tidak akan pernah lepas menjagai kita, tidak akan pernah lepas melindungi kita. Tangan Tuhan selalu mengcover kita. Dari depan, dari belakang, tangan Tuhan ada di atas hidup kita, menaungi kita, melindungi kita dari segala ancaman, dari segala mara bahaya, dari segala bentuk panah-panah api dari si jahat, serangan-serangan dari kuasa iblis, kuasa kegelapan. Ketika Bapak Ibu Saudara saya hidup dalam kebenaran, ada tangan kasih Tuhan yang menyertai, melindungi kita. Sehingga benarlah firman Tuhan dalam Mazmur 121, Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan penjaga kita, Tuhan yang melindungi kita. Bahkan firman Tuhan di situ dikatakan, bulan tidak akan menyakiti kita pada waktu malam, siang matahari tidak akan menyakiti kita, siapapun tidak akan pernah bisa menyakiti kita, karena ada tangan kasih Tuhan yang mengcover dan melindungi kita.
menutup bungkus kita, sehingga kita ada rasa aman, ada rasa tentram, ada rasa damai, karena kita tahu kita punya Allah yang Maha Tahu, yang selalu menyertai dan melindungi kehidupan kita. Biar renungan pagi hari ini memberkati dan menguatkan kehidupan kita dalam menjalani hari-hari ini, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Ada pribadi yang agung, ada pribadi yang luar biasa yang selalu menyertai kita, melihat kita, memandang kita. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari penuh, bahkan 1 tahun, 1 detik pun tidak pernah Tuhan melewatkan kita dari perhatiannya, dari matanya selalu melihat, memantau kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mengingatkan kami bersama bahwa kami punya Allah Bapa yang sungguh luar biasa. Allah Bapa yang Maha Tahu, omniscient, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami dengan kesadaran ini akhirnya membangun kami untuk kami sungguh-sungguh hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih, kuatkan, teguhkan supaya kami hidup benar, hidup integritas, tidak takut, tidak bimbang dalam apapun kehidupan yang kami hadapi, karena kami tahu kami punya Allah yang sungguh luar biasa. Berkati aktivitas hari ini, berkati segala kegiatan hari ini, berkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis kami, studi masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti, yang mengaminkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergema. Amin.